Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Yang kedua, sholawat beriringkan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu selaku pengampu mata kuliah Muhammadiyah dan keaisyaan serta teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Baiklah, berdirinya saya di sini, izinkanlah saya membawakan pidato singkat yang berjudul Kisah Ki Bagus Hadikusumo. Nama Ki Bagus Hadikusumo ini disebutkan oleh Bung Karno dalam pidato Pancasila di sidang pertama Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dia merupakan tokoh Muhammadiyah yang berperan besar dalam penyusunan dasar negara Indonesia. Ki Bagus Hadikusumo mendapat gelar pahlawan nasional dari Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 November 2015 melalui Kipers nomor 116-5-TK-2015. Bagus Hadikusumo ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 November 1890 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 4 November 1954. Pada saat itu beliau berusia 64 tahun. Putra Raden Haji Lurah Hashim ini dilahirkan di Kampung Kauman dengan nama R. Hidayat. Ki Bagus kecil belajar di sekolah rakyat, kemudian di pesantren Pondokromo, Yogyakarta. Pelajaran dan nilai-nilai yang ditanamkan di pesantren membentuk Ki Bagus Hadikusumo ini menjadi pribadi yang agamis, apalagi Ki Bagus Hadikusumo berasal dari lingkungan keluarga santri. Selama di pesantren, dia mendapat pelajaran kitab-kitab agama terutama fikih dan tasawuf. Pada tahun 1922, Ki Bagus Hadikusumo menjadi ketua Majelis Tablik. Kemudian pada tahun 1926, dia menjadi ketua Majelis Tarji anggota Komisi MPN Bestur Muhammadiyah. Pada tahun 1942 hingga 1953, Ki Bagus terpilih menjadi ketua pemimpin pusat atau PP Muhammadiyah. Cucu Ki Bagus Hadikusumo, Afnan Hadikusumo, menuturkan bahwa dalam keseharian Ki Bagus memilih jalan zuhud, artinya kehidupan tidak tergantung pada keduniaan. Jadi, Ki Bagus memilih jalan zuhud, artinya tidak tergantung pada keduniaan, sehingga ketika beliau aktif berdakwah kemana-mana yang didasari yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk saat menjadi anggota BPUPKI. Sehingga apabila beliau kemana-mana, beliau selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melaksanakan atas biayanya sendiri karena tanggung jawab untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keluarganya sudah paham itu sehingga merelakan itu, sambungnya. Ki Bagus menurut Afnan merupakan pribadi yang selalu tampil sederhana. Kesederhanaan itulah yang diturunkan kepada anak cucunya termasuk warga Muhammadiyah. Jadi, kalau saya melihat kesederhanaan beliau itu yang diturunkan kepada kita, cucu dan anak-anaknya, menunjukkan glamor, tidak ada kesederhanaan, ikhlas, berpegang teguh pada prinsip, ucapnya. Menurut Afnan, sebagai salah satu seorang merumuskan Pancasila, Ki Bagus juga memiliki konsep bernegara, namanya akhlak pemimpin. Konsep beliau ini, negara akan menjadi baik apabila dilandasi dengan keadilan. Jadi, seorang pemimpin itu harus adil, jujur, cerdas dalam konsep beliau. Pribadi yang Jawani, Ki Bagus lebih sering memakai pakaian bergaya Jawa daripada berpakaian simbol pada pakaian kiai pada masa itu. Ki Bagus lebih memilih memakai pakaian belangkong dan bersedekah. Hal itu dialami oleh Afnan. Jadi beliau lebih memilih pakaian layaknya seorang Jawani, pakaian belangkong, bersikap itu, dan rata-rata pemimpin Muhammadiyah pada saat itu berpakaian seperti itu, ungkapnya. Bahkan saat di sidang ke Jepang bertemu Kaisar Hiroshima alias Tenko Heika bersama Bung Karno dan Bung Hatta, Ki Bagus tetap mengenakan belangkon dipadukan dengan jas. Sesungguhnya beliau jarang memakai jas. Pernah memakai jas ketika di Jepang, tapi tetap memakai belangkon. Mau berangkat waktu pamit oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, dibawakanlah satu set Jawa dipakai di Jepang, ucapnya. Yang dapat dipetik dari Ki Bagus Hadikusumo ini, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Dan beliau juga mengajarkan kita tetap berpenampilan sopan dan sederhana, tidak perlu berpakaian glamor.
Dan Ki Bagus Hadikusumo mengajarkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, berpegang teguh pada prinsip, serta banyak lagi sikap tauladan dari sikap tokoh Ki Bagus Hadikusumo ini. Semoga menjadi contoh dan inspirasi bagi kita semua. Baiklah, kisah yang dapat dipetik dari Ki Bagus Hadikusumo ini, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Beliau juga mengajarkan kita tetap berpakaian sopan, sederhana, dan tidak perlu berpakaian glamor. Ki Bagus Hadikusumo mengajarkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, berpegang teguh pada prinsip, serta banyak lagi sikap tauladan dari seorang Ki Bagus Hadikusumo ini. Semoga apa yang diceritakan ini dari sikap Ki Bagus Hadikusumo ini menjadi contoh dan inspirasi bagi kita semua. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.